Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Umam. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang sejarah pergerakan dakwah, yakni sejarah pergerakan dakwah masyarakat di masa Bani Abbasiyah. Lalu ke gerakan dakwah NU dan Muhammadiyah. Pertama, dakwah dan kondisi masyarakat di masa Abbasiyah. Dakwah dan kondisi masyarakat di masa Bani Abbasiyah, sebuah dinasti yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri ini adalah keturunan Al-Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW. Dalam kekuasaan dinastinya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah dan akhirnya ke Baghdad sampai runtuhnya Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memerintah lebih dari 5 abad, tepatnya selama 524 tahun, dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dalam tempo pemerintahan Abbasiyah, itu kita dibagi kepada 3 periode yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dari yang lain. Gerakan dakwah pada masa Abbasiyah ini tidak lepas dari peran ulama dan umaro yang masih tetap konsisten untuk memperjuangkan serta membela agamanya. Karena seiring dengan kebencian dan kedengkian serta munculnya gerakan-gerakan orang-orang Eropa Kristen, kondisi dunia Islam dan kaum muslimin telah menciptakan mentalitas layak terbelakang dan kalah di mana saat itu, sebagaimana yang ditulis oleh Majid Irsan Al-Gilani dalam bukunya, bahwa di dalam tubuh umat Islam telah terjadi perpecahan pemikiran Islam. Tuntutan perubahan atas kondisi masyarakat saat itu terasa semakin mendesak. Demikian juga dengan bahaya kekuatan luar yang terus mengancam. Saat itu masyarakat muslim dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu melakukan perubahan radikal dari dalam atau menyerah kepada ancaman yang membawa kebinasaan. Akan tetapi, seluruh elemen dan potensi gerakan dakwah dikerahkan oleh para ulama dan umaro untuk memilih perubahan radikal dari dalam diri atau internal. Sampai mereka pun lebih memfokuskan metodenya kepada gerakan dakwah yang bersifat kultur, yakni lebih memfokuskan perhatiannya kepada upaya berbenah diri untuk mengevaluasi dan memperbarui semua pemikiran dan konsepnya selama ini, agar kemudian bisa kembali ke tengah masyarakat dan memulai proses pembaruan atau islah, atau menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Selama 5 abad, dinasti Abbasiyah menjadi sarana dakwah dan pendukung dakwah Islam. Dengan semangat dakwah yang tinggi, daulat ini menjadi kerajaan Islam yang telah mampu mengubah dunia dari gelap menjadi terang, dari kemunduran menuju kemajuan. Pembagian level dakwah di masa Bani Abbasiyah. Pertama, level negara dan penguasa. Para khalifah Abbasiyah pada masa keemasan adalah juga seorang ulama yang sangat mencintai ilmu. Mereka memuliakan ulama dan pujangga, serta membuka pintu istana selebar-lebarnya untuk mereka, mendorong dan memfasilitasi upaya penerjemahan berbagai ilmu dari berbagai bahasa ke bahasa Arab, seperti filsafat, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Mendorong dan memfasilitasi pembaruan sistem pendidikan dengan munculnya madrasah Nizamul Muluk dan madrasah Nizamiyah di Baghdad. Lalu level masyarakat. Pada level masyarakat, aktivitas keislaman tidak tidur dan tidak terlalu terpengaruh oleh kelemahan dan kerusakan yang terjadi di level negara. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah penuh dengan kajian ilmiah. Masjid-masjid di Baghdad, Basrah, Kufah, dan lainnya dipenuhi oleh para ulama, penceramah, ahli hadis, dan lainnya. Para ulama pada masa ini memiliki peran pengaruh yang sangat besar dalam pencerahan iman masyarakat, bahkan kadang-kadang mengalahkan pengaruh para khalifah. Berangkat ke pembahasan yang kedua, yaitu gerakan dakwah NU dan Muhammadiyah. Gerakan dakwah NU. NU adalah perkumpulan Jamiah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah atau organisasi sosial keagamaan untuk menciptakan ketinggian harkat dan martabat manusia dan kemajuan bangsa. Sikap NU dapat mudah dipahami mengingat ia memiliki tradisi yang mengandaikan pertautan organis antara tauhid, fikih, dan tasawuf, yang dalam jangka panjang menumbuhkan pandangan eratnya kaitan dimensi duniawi dan ukhrawi, dan tidak ada pengingkaran mutlak oleh dimensi satu terhadap yang lainnya.
Strategi dakwah yang dikembangkan oleh NU pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh model pemikiran dan perilaku atau manhaj al-fiqh wa al-syirah yang bertumbuh pada 4 sikap atau karakter dalam beragama, yakni tawasud atau moderat, yaitu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan tanpa mengambil sikap ekstrim. Lalu ta'aruf, implementasi sikap ini dalam konteks hukum adalah keseimbangan dalam menggunakan wahyu dan akal. Sementara dalam konteks akidah bisa dicontohkan pada tidak gampangnya pemberian vonis kafir atau sesat kepada orang lain. Sikap tengah dalam hal ini adalah berada di antara wahyu dan akal, takdir dan ikhtiar, serta antara taklid dan ijtihad. Lalu tawazun wal i'tidal atau keseimbangan, yaitu sikap yang terrefleksi dalam tata pergaulan baik dalam ranah politik maupun budaya. Sikap ini bersifat akomodatif, kritis dengan mengembangkan seruan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu tasamuh atau toleran, yaitu mengembangkan dan menumbuhkan sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam konteks keislaman. Prinsip ini dimaksudkan dalam upaya mengembangkan baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basoriyah maupun ukhuwah watoniyah. Lalu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan memanfaatkan bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Dakwah kultural di sini diartikan sebagai dakwah yang menekankan pada pendekatan Islam kultural. Kata kultural berasal dari bahasa Inggris yaitu kultur, yang berarti kebudayaan, kesopanan, dan pemeliharaan. Dakwah kultural mengandaikan kolaborasi agama dan budaya, di mana agama mengakomodir aspirasi budaya tanpa mereduksi nilai-nilai prinsipil dari agama itu sendiri. Dakwah kultural yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia saat ini mengandaikan konsep pertautan Islam dan kebudayaan menuju Islam rahmah lil alamin. Islam yang mengedepankan akal sehat dan hati nurani. Islam yang membuat pemeluknya mencintai dan membela tanah air lahir batin. Islam yang memuliakan manusia dan kemanusiaan. Lalu lanjut ke gerakan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah di Indonesia dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang ingin memperbaiki dan meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan semua perbuatan yang dianggap sebagai sumber bid'ah, kufarat, dan tahayul. Di mana pada saat itu sikap beragama umat Islam belum dikatakan sebagai sikap yang rasional karena adanya syirik, taklid, dan bid'ah di tengah masyarakat yang masih menyelubunginya. Hal ini sudah ada sejak proses islamisasi beberapa abad sebelumnya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Aspek purifikasi. Gerakan ini dilakukan Muhammadiyah berawal dari adanya ketakutan akan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemurnian yang dilakukan ini bertujuan untuk menyingkirkan berbagai bentuk penyimpangan, sehingga ajaran Islam tidak terkotori oleh berbagai bentuk kerendahan yang menghinakan. Upaya gerakan purifikasi Muhammadiyah difokuskan pada masalah akidah, di mana upaya menyelamatkan umat Islam dari belenggu tahayul, bid'ah, dan kufarat yang mentradisi dan mencampuri keotentikan ajaran Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah aspek tajdid atau pembaharuan. Tajdid yang dilakukan Muhammadiyah adalah usaha untuk mendinamisasikan ajaran Islam, sebab interpretasi atau ajaran yang diberikan oleh ulama terdahulu terhadap ajaran-ajaran dasar Islam sudah mengalami pergeseran atau tidak relevan lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Muhammadiyah melakukan hal ini sebagai usaha untuk menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah dan memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepadanya. Agenda tajdid meliputi beberapa bidang. Yang pertama bidang taijih, tajdid, dan pemikiran Islam. Lalu bidang tabligh dan kehidupan Islami. Lalu bidang pendidikan, iptek, dan litbang. Lalu bidang kaderisasi. Lalu bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu bidang wakaf, SIS, dan ekonomi. Lalu bidang pustaka dan informasi. Lalu bidang seni budaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.